لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ghusli, bab menerangkan tentang masalah mandi. Setelah kita belajar tentang masalah batalnya wudu, kita masuk ke bab mandi. Mandi dong, tiap hari kita mandi ya. Tapi ketika mandi wajib itu ada ketentuan-ketentuannya. Nyampe Bismillahirrahmanirrahim. Akhraja at-Tabrani an Abdullah ibn Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza iltaqa al-khitanani wa ghabatil hasafatu faqad wajaba al-ghusl." Kata Nabi, ketika bertemunya dua kemaluan, wa ghabatil hasafatu, kemaluan bertemu dan nempel, fajaba faqad wajaba al-ghusl, maka orang tersebut keduanya wajib mandi, anzala aw lam yunzil, baik injal maupun tidak injal. Maksudnya ketika laki perempuan bertemu kemaluannya, nempel kemaluannya, maka wajib hukumnya mandi, baik sampai keluar mani maupun tidak keluar mani, asal nempel wajib mandi. Wa Nasai wa Ibnu Majah, Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah, ana Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan hadis Nabi, idza istaiqadha ahadukum min naumihi, ketika salah satu di antara kalian bangun tidur, fara'a balalan, kemudian melihat air mani di sarungnya, celananya, walam ya'ra anna ihtilama, tapi dia tidak merasa mimpi basah tadi malamnya, ihtasala, tetap dia wajib mandi. Jadi kalau ada orang ya kalau ada orang yang malamnya tidak mimpi apa-apa, tapi pas bangun tidur di celananya ada air mani, maka dia wajib mandi walaupun tidak mimpi apa-apa. Sebaliknya kata Nabi, wa idza ra'a annahu ihtilama wa lam yara balalan fala ghusla alaihi, ketika seseorang itu mimpi ihtilam, mimpi keluar air mani, walam yarul balalan, tapi tidak dilihat di sarungan, di celananya enggak ada sperma sama sekali, ya fala ghusla alaihi, enggak perlu mandi kata Nabi. Jadi yang dihukumi itu yang nyata, yang dihukumi, yang nyata, yang kelihatan. Kalau mimpinya enggak menjadi soal. Walaupun mimpi tapi kenyataannya tidak ada spermanya, berarti tidak wajib mandi. Wa Anas radhiyallahu anhu, idza wajadati al-mar'atu fil manami ma yajidu ar-rajulu faltahtasil, dan ketika seorang wanita juga mimpi sama yang dialami oleh orang laki-laki, maka dia wajib mandi. Saya nggak tahu Bu ya, orang perempuan itu ikhtilamnya kayak apa, nggak ngerti ya. Ya namanya saya orang laki-laki Bu ya. Jadi orang perempuan hukumnya sama dengan orang laki-laki.
Wa Tabrani an Abdullah bin Abbas qala, dari Imam At-Tabrani yang bersumber berjalur dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah bersabda, innal malaikata la tahduru al-junuba wala al-mutadammikha bil khuluqi hatta yahtasila. Sesungguhnya malaikat rahmat tidak mau hadir kepada orang yang junub dan orang laki-laki yang pakai perhiasan wanita, atau al-mutadammikha bil khuluqi ini pakai henna, ya, orang laki-laki tangannya dihias pakai henna. Henna itu kan hiasan orang perempuan. Pakai henna di gambar-gambar itu nggak boleh, itu tasabbuh, menyerupai seorang perempuan nggak boleh. Orang laki menyerupai orang perempuan nggak boleh, orang perempuan menyerupai orang laki juga nggak boleh. Kalau dulu dikatakan, katanya, kalau ada orang perempuan pakai celana jin itu dianggap menyerupai orang laki-laki. Karena orang dulu itu, perempuan tempo dulu itu kan jarang pakai celana, pasti pakai rok, pakai apa namanya, sewek itu, sarung jari, pakai jari. Nah sekarang saya tidak bisa bedain ini celana perempuan celana laki. Karena apa? Sama-sama sudah pakai celana. Karena sekarang sudah umum, maka orang perempuan pakai celana nggak apa-apa, tidak dianggap menyerupai. Dulu orang perempuan kalau goceng motor duduknya apa kayak laki itu dianggap nggak pantas menyerupai orang laki-laki. Tapi sekarang enggak, sama aja. Malah itu lebih aman, tak khawatir jatuh. Jadi malaikat tidak mau hadir kepada orang yang junub dan orang yang menyerupai orang perempuan hatta yahtasila, hingga dia selesai mandi. Wa Abu Dawud wa Nasai, dari Abu Dawud dan Imam An-Nasai, Rasulullah bersabda, la tadkhulu al malaikatu baitan fihi suratun. Para malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalam rumah itu ada gambarnya. Gambar ini apa maksudnya? Ini gambar, setelah saya pelajari ya, memang beda ulama, banyak perbedaan. Tetapi yang paling jelas pendapatnya adalah yang dimaksud gambar ini adalah gambar yang utuh dari badan sampai kaki. Kemudian gambar itu punya bayang-bayang. Kalau bisa berdiri sendiri, kalau diberdiriin muncul bayang-bayang. Berarti berbentuk patung ya. Patung berdiri gini kelihatan bayang-bayangnya. Kalau foto kan enggak ada bayang-bayangnya. Bayang-bayangnya ya kotak aja, enggak kelihatan gambarnya. Maka banyak yang mengatakan bahwa yang enggak boleh adalah gambar ini adalah berbentuk patung. Kalau berbentuk patung enggak diperbolehkan. Kalau di zaman Nabi dulu gambar biasa aja enggak ada, Bu. Gambar aja enggak ada zaman Nabi. Kenapa? Pada waktu itu memang Rasulullah sangat ketat sekali masalah gambar. Kenapa? Karena umat Islam pada saat itu baru meninggalkan penyembahan berhala. Jadi masalah patung itu sangat ketat sekali. Makanya kemudian para ulama itu ada yang kemudian berpendapat, di antara pendapatnya adalah kalau berbentuk patung itu mainan anak-anak, tidak apa-apa. Ada lagi yang mengatakan kalau berbentuk patung bukan mainan anak-anak, asal patung itu tidak dimuliakan, tidak dihormati, biasa patung biasa kayak patung Buddha, patung apa, itu ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak apa-apa, boleh-boleh saja.
Kalau patung itu dimuliakan, patung dimuliakan, ya gimana caranya memuliakan? Kalau di luar Islam kan punya tata cara memuliakan, misalnya dipasangi apa itu dupa, dipasangi bunga dan sebagainya. Nah kalau seperti itu yang membuat itu ya, dia dihukumi kafir. Dia dihukumi kafir. Yang masang di rumahnya dihukumi dosa besar. Ya. Jadi kalau untuk dimuliakan, dipakai. Kalau gambar itu gambar yang andai kata hidup, andai kata beneran tidak akan hidup, nggak apa-apa hukumnya. Misalnya gambar setengah badan, ya, nggak mungkin kan ada orang hidup setengah badan bawahnya nggak ada, apalagi cuma kepala aja misalnya, kan nggak mungkin orang hidup kepala aja, itu dihukumi nggak apa-apa. Sampai kalau ada patung yang nggak genep. Jadi ada orang buat patung kuda tapi kepalanya nggak ada, kadang mungkin hidup. Itu ada yang mengatakan tidak apa-apa. Jadi memang beda-beda pendapatnya. Tapi untuk bagi kita yang paling enak, semua jenis patung lebih baik tidak ada di dalam rumah. Semua jenis patung, kecuali mainan anak-anak. Kalau mainan anak-anak memang Rasulullah pun pernah melihat Aisyah. Waktu baru-baru dinikahi, Aisyah ini tinggal ke rumah Rasul itu bawa boneka, sama Rasulullah dibiarkan. Ini dalil yang kuat bahwa kalau mainan anak-anak itu nggak apa-apa. Apalagi anak perempuan, boneka anak-anak jadi merangsang anak itu memiliki jiwa keibuan. Itu nggak apa-apa. Seperti di rumah saya ada dalam patung juga, tapi tangannya ada dua. Ya, kalau patung itu utuh, pokoknya kita mendingan kalau sekiranya patung itu tidak manfaat bagi kita, mendingan ditiadakan dari rumah itu aja, mendingan gitu patung. Kecuali mainan anak-anak. Kalau mainan anak, patung robot-robotan atau patung apa lagi itu, boneka-boneka itu nggak apa-apa. Ya tadi saya katakan kalau kalender atau foto ya itu kan tidak keluar bayang-bayang. Para ulama lebih banyak berpendapat tidak apa-apa, karena dia cuma, dan apalagi foto itu kan bukan menggambar, tapi memindahkan gambar orang ke kertas itu melalui teknologi gitu. Sehingga ulama sepakat kalau foto nggak apa-apa. Lebih-lebih foto itu fotonya para kiai, fotonya para ulama, tujuannya bukan untuk disembah. Dan sampai sekarang nggak ada orang Islam nyembah foto, nggak ada. Tujuannya masang fotonya kiai, tujuannya untuk nambah ngobati kangen rindu, ngobati rasa cintanya, rasa hormatnya kepada kiai, sehingga ketika melihat foto ingat akan nasihat-nasihatnya. Apalagi santri, saya misalnya melihat fotonya guru saya, ingat guru saya dulu pernah nasihat ini seperti itu. Jadi tidak apa-apa kalau gambar semua pokok jenis kayak foto tergambar-gambar di kertas itu tidak apa-apa. Assalamualaikum. Walakalbun, dan malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang di dalam rumahnya itu melihara anjing. Ya. Kita kalau orang Islam kan di Bali khususnya Bu ya, tidak ada orang Islam yang melihara anjing, kecuali orang-orang yang tinggal di perbukitan untuk jaga kebunnya. Di Indonesia ini sangat fanatik sekali masalah anjing ini.
Jadi apalagi di kampung-kampung muslim yang ada di luar Bali, khususnya di Jawa tempat saya, ada anjing lewat aja dikejar kayak musuh sekali. Padahal sebenarnya anjing itu gak salah apa-apa ya. Anjing itu sebenarnya ya, hukum najisnya anjing itu ulama beda-beda. Ulama Syafi'i semuanya najis, ilernya, kulitnya, bulunya semuanya najis, dan 6 najis mughaladzah. Imam lain ada yang mengatakan yang najis cuma ilernya saja, yang lain tidak najis, itu mah ilernya saja. Yang lain lagi ada yang mengatakan semuanya tidak najis. Anjing itu gak najis, gak ada satupun dalil yang mengatakan anjing itu najis. Tapi kalau kena jilat anjing, kena ilernya anjing, wajib dibasuh 7 kali, salah satunya pakai tanah. Tapi gak najis, sama aja Bu ya. Sama aja. Kalau Imam Syafi'i menghukumi najis, kalau imam lain ada yang tidak najis, tapi wajib dibasuh karena perintahnya Nabi. Ya sama saja. Kalau Imam Syafi'i paling bisa diterima logika. Ya. Memang Imam Syafi'i itu yang berjalan hukumnya itu tidak hanya dalil saja. Dalil iya, akal juga iya. Imam Syafi'i paling bisa diterima logika. Kenapa? Logikanya gini. Kalau darah itu dihukumi najis, dibasuh sekali saja sudah menjadi suci. Terus anjing, lidahnya, ilernya anjing, kata Rasul kalau ada wadah yang dijilat anjing, basuhlah 7 kali. Salah satunya dicampur dengan tanah. Loh, nah yang dibilang darah yang dibilang najis aja dibasuh sekali sudah suci, tentunya anjing ini lebih berat atau lebih najis daripada darah. Buktinya kalau anjing disuruh basuh 7 kali, kalau darah cuma 1 kali, oh berarti anjing ini lebih berat najisnya. Maka kemudian Imam Syafi'i membagi ada najis mukhafafah, mutawasithah, ada najis mughaladzah. Kemudian memang dalilnya ketika ada wadah yang dijilat anjing, maka basuhlah 7 kali. Imam Syafi'i berpikir kalau dijilat berarti yang najis itu ilernya. Kalau ilernya najis, orang iler itu menyatu sekujur tubuh, tentunya semuanya menjadi najis. Ya untuk hati-hati aja, semua tak najis kan. Itu kata Imam Syafi'i. Lebih hati-hati maka dihukumi najis semua. Lah kita di Indonesia madhabnya Syafi'i. Jadi kalau ketemu anjing itu kayak ketemu musuh ya. Padahal anjing itu hewan yang paling mudah jinak itu adalah hewan anjing. Jadi teman saya ya, ada anjing galak, anjing liar galak, dikasih makan sekali, makan besoknya dikasih lagi, hari ketiga dikasih lagi, terus akhirnya anjing ini diem. Nah anehnya setiap teman saya ini meninggalkan rumahnya, anjingnya selalu jaga di depan pintu gerbangnya, diem di sana. Kalau teman saya datang, anjingnya pergi. Kecuali jam yang biasanya dikasih makan dia datang. Ini gampang. Makanya Rasulullah pernah mengajarkan boleh berburu hewan melalui anjing. Makanya hewan yang mati diburu anjing kini menjadi halal dengan catatan anjingnya itu sudah terlatih dan ngerti dan bisa dikasih tahu bahwa yang digigit lehernya. Maka ketika ada hewan yang diburu anjing terus mati, yang digigit benar-benar lehernya, maka hewan yang digigit anjing itu yang mati itu menjadi halal.
Cuma yang di area yang digigit ini harus dicuci 7 kali. Itu aja. Tapi yang apa namanya, malaikat kan juga berani masuk, kita mau masuk itu khusus malaikat selamat gitu. Ya. Kalau malaikat lain banyak biasa. Malaikat roke patet ya tetap mau dicatat. Kalau malaikat roke patet tidak bisa masuk, nah ini biar kita juga dicatat sama malaikat. Hanya malaikat pembawa rahmat yang nggak mau masuk. Kalau malaikat pembawa rahmat tidak mau masuk, berarti penghuni rumah itu nggak ada rahmatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wala junubun, dan orang yang junub. Jadi kalau ada orang junub kemudian belum mandi, malaikat rahmat tidak bisa masuk. Wa Ahmad wa Abu Dawud an Ali radhiyallahu anhu, man taraka maudhi'a sya'aratin min janabati lam yaksilha fu'ila biya kadza wa kadza minan nar. Barang siapa yang meninggalkan satu dari tempat tumbuhnya rambut, mina janabati, ditinggalkan dari janabah, maksudnya apa? Ketika mandi besar ada satu kulit tempat tumbuhnya rambut itu ada yang gak basah, maka dia akan diperlakukan oleh Allah kada wa kada seperti ini finali besok, keminan nari besok ketika di neraka. Maksudnya apa, Bu? Ketika kita mandi, kita meyakini ada yang masih belum kebasuh, maka hukumnya haram. Harus mandinya nggak seharus ulangi lagi mandinya. Maksudnya ulangi mandinya itu kalau badannya sudah kering, kok ada yang nggak kebasuh, ketemu misalnya kulitnya ketutup cat misalnya, berarti mandi saya nggak seharus ulangi lagi. Tapi kalau masih basah, badannya masih basah, kok ketemu, nggak perlu ulangi mandinya, cukup yang kena cat ini aja yang dibasuh. Seperti itu. Nah, kenapa? Karena mandi yang pertama dianggap dia sudah selesai, padahal nggak sah, maka wajib diulangi kembali. Beda kalau orang mandinya memang nunda, nyicil. Mandinya nyicil, boleh mandi janabah nyicil itu boleh. Kata guru saya, misalnya kalian, masih ingat saya pesan guru saya, kalian besok nikah pengantin baru tinggal sama mertua, mandi tiap pagi dan malam mandi. Nah, caranya, ini kasih tahu caranya, malam-malam basahin aja kepalanya aja, niat janabah, basahi kepalanya, kemudian dan niatkan bahwa nanti ketika mau sholat subuh dilanjutkan mandinya. Maka waktu sholat subuh mandinya cuma segini aja. Jadi tenang, pede, karena rambutnya tidak basah, tidak malu jadinya sama mertuanya. Jadi boleh dicicil, tapi dari awal harus niat seperti itu. Tapi kalau merasa mandinya sudah selesai, kemudian kok ada yang belum terbasuh, maka mandi yang pertama dihukumi batal, harus mengulangi mandi kembali. Begitu. Nanti lebih jelasnya akan diterangkan dalam fikihnya. Ini kan masih gadis-gadisnya saja. Wa ibnu qala Ali famin sama ada itu sa'al rosi. Nah, katanya Sayyidina Ali, setelah saya mendengar itu, maka saya langsung mengulangi mandi saya. Maksudnya apa? Ali itu jaga-jaga, jangan yang sebelum-sebelumnya mandinya agak sembrono. Tapi kalau zaman sekarang enak ya, apalagi di kita air melimpah, apalagi ke masjid mandi di kayuan gerojok gitu, basah semua, masih ditambahi sampo, masih ditambahi sabun, lengkap. Kalau orang dulu kan agak sulit punya mandi. Mungkin sampo dulu nggak tahu ada nggak sampo Tempo dulu, agak berat katanya. Tempo dulu samponya orang Indonesia itu ada jenis akar-akaran yang ditumbuk. Kebetulan dulu saya masih kecil itu pernah mandi sama orang tua, dicarikan akar itu, memang keluar busa.
tapi nggak tahu rambutnya jadinya apa. Ya, ibu pasti ingat kalau yang tempo dulu ya, orang ibu dulu masih kecil gosok gigi aja, pakai genteng ya digosok-gosok. Sekam, sekam. Sekam apa damen-damennya itu ya. Wa Ibnu Majah wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda diriwayat dari Abu Hurairah, "Inna tahta kulli sya'ratin janabatun faksilu asy-sya'ra wa anqu al-basharata." Sesungguhnya di tiap-tiap di bawah rambut itu ada jenabat. Maksudnya ada yang wajib dibasuh ketika mandi besar. Maka basuhlah setiap sehelai-helai rambut dan kemudian bersihkan kulitnya. Maksudnya rambutnya dibasuh, kulit rambutnya digosok-gosok ini. Betul-betul diunyah-unyah. Biar apa? Biar meyakinkan bahwa semua air itu mengenai kulit rambut. Apalagi orang perempuan rambutnya panjang, sudah panjang ribu rambutnya misalnya, ini kan bisa jadi tidak masuk airnya. Ya kalau saya laki rambutnya pendek, gampang itu, pakai sabun gip aja udah beres kan, udah basah semua. Wa umman Abdullah bin Umar la yaqra'u al-junuba wal haidha shay'an min al-Qur'an. Tidaklah boleh hukumnya orang junub dan orang haid membaca Al-Qur'an. Ya, tidak boleh orang haid membaca Al-Qur'an, tidak boleh. Tapi kalau baca Al-Qur'an niat pakai zikir, pakai doa tidak apa-apa. Ibu-ibu doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kan Al-Qur'an itu. Tapi niat pakai doa tidak apa-apa. Atau diniat pakai zikir, ibu-ibu punya amalan, ya. Punya amalan, saya ini kebiasaan sebelum subuh itu baca Al-Fatihah 41 kali. Kalau orang baca 41 kali kan berarti kan Al-Fatihah itu pakai wirid, bukan dibaca untuk dihatamkan, dibaca untuk dimahami, tidak. Memang pakai wirid, maka tidak apa-apa, biar halangan, tidak apa-apa. Kenapa? Karena itu dipakai wirid. Atau ya, ini ada pendapat ulama, atau orang yang lagi menghafalkan Al-Quran, anak-anak menghafal Al-Quran itu tidak apa-apa, dia melancarkan hafalannya. Orang haid tidak masalah, kalau takut hafalannya lupa, diperbolehkan. Tapi kalau tidak ada tujuan itu, orang haid berbaca Al-Quran begini dan diperbolehkan. Tapi kalau ketemu gambaran Quran dan separuh sini sama kalau menemukan Al-Quran kececeran, maka wajib segera diambil walaupun tidak punya wudhu ya. Walaupun tidak punya wudhu, walaupun kondisi haid, wajib untuk segera diselamatkan. Kalau memang ada Al-Quran yang ada di tempat yang tidak terhormat, harus segera dirapikan. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata haidan fil farjiyah aw imra'atin fi duburiyah aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berhubungan suami istri dalam keadaan haid atau berhubungan melalui duburnya, atau orang yang dukun tukang, kalau guru saya bilang juru petek. Juru petek itu misalnya Bu Hanifah datang ke saya, Ustaz,
uang saya hilang. Kapan? Hari ini jamnya jam sekian, yang nyuri ini rumahnya menghadap ke timur. Nah ini nggak boleh gitu. Itu kahin namanya. Rumahnya menghadap ke timur, rambutnya ikal, semua orang ikal tersinggung semua jadinya. Atau juga juru beda itu tukang ramal. Tukang ramal, misalnya apa namanya, ada gempa, padahal dia tidak punya apa itu, istilahnya hanya suara hati aja. Ini hati-hati, mau ada kejadian begini-begini itu tidak dipedulikan. Ya. Itu kalau orang seperti itu termasuk menentang apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita nggak boleh mempercayai seperti itu ke dukun-dukun yang dipublikkan. Maksudnya dukun yang dilarang oleh agama. Kalau dukun yang diperbolehkan oleh agama tidak apa-apa, dukun bayi, tidak apa-apa, dukun pijat, tidak apa-apa. Namanya orang dukun itu bahasanya orang kampung, bahasanya orang Islam tabib, bahasanya orang zaman sekarang bisa disebut dokter, bisa disebut pak mantri dan lain sebagainya. Karena dukun itu ya banyak profesinya ya. Wasihani an Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban wa arada ayyakula aw yanama tawaddu'a wudu'ahu li sholati. Ketika Rasulullah junub, kemudian Rasulullah ingin makan, belum mandi, ingin makan, atau Rasulullah ingin tidur. Jadi beliau lagi junub, terus capek, ngantuk, Rasul ingin tidur, maka Rasulullah selalu berwudu dulu. Wudu seperti wudunya orang sholat. Jadi Rasulullah tidak mandi, wudu aja kemudian tidur. Ini kemudian, makanya ini kemudian menjadi hukum orang tidur dalam keadaan junub itu diperbolehkan, tidak menjadi hukum haram, tidak apa-apa. Apalagi udah ngantuk sekali. Wa Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukum ahlau summa arada an ya'uda falyatawadda bainahuma. Ini Bu ya. Ini khusus yang yang punya pasangan masih. Kata Rasulullah, ketika di antara kalian berhubungan dengan istri kalian, selesai berhubungan, kemudian ingin hubungan lagi, maka berwudulah dulu, baru hubungan kembali. Jadi udah hubungan, terus diam atau tidur, tidak sempat mandi, ingin hubungan lagi, maka disuruh wudu lagi, disuruh wudu baru hubungan lagi. Tidak disuruh mandi sama Rasul, disuruh wudu aja. Wa bajar an Abdullah bin Abbas. Kenapa? Karena takut ada penyakit. Ketika penyakitnya apa? Maksudnya itu di kemaluannya itu harus dicuci. Kenapa? Karena sudah diem, takutnya ada bakteri kemudian masuk ke dalam tubuh, khususnya bagi yang perempuan. Takutnya kalau ada bakteri nanti akan menjadikan penyakit. Wa baca Abdullah bin Abbas, innallaha yanhaakum 'anil ta'arri fastahyu min malaikati alladziina la yufarriqunakum illa idza salasi halatin. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah melarang kalian untuk telanjang ketika berhubungan. Nggak pakai selimut. Maka malulah kamu kepada malaikat, yang mana malaikat itu tidak pernah meninggalkanmu kecuali 3 hal. Jadi ada malaikat rahmat itu, malaikat hafadh ya, malaikat hafadh itu tidak pernah meninggalkan manusia kecuali di 3 hal.
Satu, al-ghaitu ketika BAB. Nah, ya. Wal janabatu ketika junub. Wal huslu dan ketika mandi. Jadi ketika mandi, ketika BAB, ketika junub, malaikat ini meninggalkan. Tapi ketika berhubungan suami istri, malaikat tidak meninggalkan, ada di sampingnya. Malaikat menyaksikan, ya. Dan malaikat itu senang melihatnya. Bahkan mendoakan kepada Allah untuk orang suami istri yang lagi berhubungan. Fa idza ittasala ahadukum bil ara'i fal yastatir bi sawbi aw bi juddamati haidin aw bi ba'iri. Dan ketika kalian mandi dalam keadaan telanjang, ya namanya mandi bukan telanjang, memang sunnahnya nggak telanjang, tapi andai kata telanjang nggak apa-apa, kata Rasul, dipersilakan. Ya, memang punya baju cuma satu misalnya, gimana kalau mandi pakai baju kan tidak ada yang dipakai lagi. Maka ketika kamu mandi dalam keadaan telanjang, fal yastatir bisobihi, maka tutuplah dengan menggunakan bajumu. Jangan mandi terbuka. Kayak orang mungkin ibu-ibu yang pernah pengalaman ke Jawa, yang kebetulan mobilnya melewati jalur sungai tempat orang mandi. Di Jawa masih banyak orang mandi di sungai. Kalau di Bali sini, kalau di kita tidak ada, Bu, ya. Di luar kita baru ada. Kalau di Jawa masih banyak, Bu, ya. Sebagian daerah. Kalau di tempat saya, alhamdulillah sekarang udah nggak ada. Ya nggak ada, dulu ada, sekarang nggak ada. Kenapa nggak ada? Airnya sudah habis, sungainya sudah satu, airnya sudah nggak ada. Gitu. Ya kalau bisa pakai sarung. Kalau tidak bisa pakai sarung, tidak apa-apa, mandi telanjang kata Nabi. Tapi dibuatkan tutup lah. Sekarang kan alhamdulillah, ya, udah ada orang itu punya kamar mandi masing-masing, ya. Apalagi pemandian umum aja udah di kayuan, ya, di kayuan. Udah ada temboknya, udah ketutup. Tutuplah dengan bajumu atau dengan tembok, atau kamu tutup dengan ontamu. Maksudnya ontanya suruh berdiri di sampingnya, dia mandi di balik ontanya biar tidak kelihatan. Intinya nggak diperkenankan kita mandi di tempat terbuka gitu aja, Bu, ya. Apa ya, malu gitu. Wa Abdul Razak an Ibnu Jarir qala balaghani anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja fa idza huwa bi ajirin lahu yaqtasilu ariyan. Telah sampai cerita kepadaku bahwa Nabi itu pernah satu hari keluar menemui salah satu pelayannya, pembantunya mandi telanjang, tidak pakai satir. Faqala, Rasulullah berkata, la araka tastahi min rabbik. Apakah kamu tidak malu kepada Tuhanmu? Khudh ijarataka la hajatala nabika. Dah, ini upamu, ambil upamu dan kamu pergilah. Aku tidak butuh sama kamu. Jadi Rasulullah nggak senang kalau ada pembantunya, pelayannya tidak punya malu. Ini maksudnya Rasulullah tegas, Bu, tentang masalah ini. Jadi ini satu dalil bahwa kalau kita mandi itu tidak boleh di tempat terbuka. Kalau misalnya tempat terbuka dan tidak ada gimana, ya berusaha kalau kita bilang di sini di sungai, sembunyi di semak-semak, ya ketutupan daun-daunan seperti itu. Intinya kita punya malu gitu aja. Alhamdulillah, ibu jamaah pengajian sudah tadi sampai, dan kita dapat ilmu manfaat dan Allah ridha kepada kita, Allah beri masjid kita min Allah min al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana majlis Allahumma ighfir lana hadratal majlis Allahumma rabbana atina
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.